Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanifah Nur Adilah, NIM 195211160 dari kelas MBS 7A akan mempresentasikan hasil analisis bisnis retail pada Toserba Laris Kartasura. Profil perusahaan Laris Kartasura didirikan oleh Bapak Beni pada tanggal 24 Agustus 1997 dengan nama Toserba Laris. Toserba Laris merupakan salah satu swalayan yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 14 Dusun 1, Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57169. Toko ini beroperasi mulai pukul 8.30 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Slogan dari Laris merupakan terkenal, lengkap, dan murah, yaitu menawarkan produk-produk lengkap dengan harga yang lebih murah dan dapat terjangkau oleh masyarakat menengah ke bawah. Produk yang dijual pada Laris Kartasura meliputi kategori barang supermarket dan kategori barang fashion. Kategori barang supermarket berupa makanan, non-pangan, perlengkapan rumah tangga, elektro, gas, alat tulis. Sedangkan pada kategori barang fashion terdiri dari pakaian pria, pakaian wanita, pakaian anak, perlengkapan bayi, underwear, sepatu dan tas, aksesoris, produk kecantikan dan kesehatan. Aspek pemasaran dalam Laris Kartasura meliputi harga murah, produk lengkap, lokasi strategis, melayani via online Shopee, serta banyaknya diskon, promo, dan event-event menarik, seperti contohnya promo belanja minimal 50.000 pada GrabMart. Laris juga mempromosikan melalui Instagram, Facebook, dan juga aplikasi marketplace online Shopee yang ID-nya Laris Kartasura. Dalam aspek SDM, Laris melakukan rekrutmen, kemudian melakukan training pada karyawannya. Karyawan pada Laris terdiri atas store manager, asisten store manager yang membawahi divisi lapangan, divisi kasir, divisi gudang, dan juga divisi keuangan. Laris mengedepankan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Lokasi Laris berada di Jalan Ahmad Yani nomor 14 Dusun 1, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah 57169. Lokasi ini sangat strategis, dekat dengan universitas, pasar, dan juga berada di depan jalan raya besar. Tata letak ruang pada bisnis Laris Kartasura terdiri dari 2 lantai. Lantai pertama digunakan untuk kategori barang supermarket seperti makanan, non-pangan, perlengkapan rumah tangga, elektro, gas, dan juga alat tulis. Sedangkan lantai kedua berisi kategori barang fashion seperti pakaian pria, wanita, anak-anak, perlengkapan bayi, underwear, aksesoris, kecantikan, tas, dan juga kesehatan. Produk-produk tersebut disusun secara rapi berdasarkan merek dan jenis barang. Laris juga memiliki pencahayaan dari lampu, menyediakan keranjang belanja atau troli untuk memudahkan belanja pelanggan. Laris juga memiliki tempat penitipan barang dan juga tempat parkir di depan dan belakang gedung dan parkir motor di area lantai 2. Di depan pintu terdiri dari berbagai food court. Ada juga area bermain anak-anak di lantai 2. Namun, meskipun rapi dan tersusun dengan baik, pada pembayaran ke kasir, areanya itu memanjang ke rak-rak barang sehingga menurut testimoni dari pelanggan itu menghalangi orang dalam memilih barang di rak yang ada, sehingga perlu adanya jarak yang lebih luas antara rak barang dengan kasir. Manajemen relasional bisnis retail Laris. Laris memiliki membership. Yang dari membership ini pelanggan akan mendapatkan berbagai gift dan juga diskon dan promo yang menarik. Melalui membership, Laris mengumpulkan data pelanggan yang selanjutnya data tersebut akan digunakan untuk menawarkan produk mereka sesuai dengan target dari pelanggan yang telah diketahui datanya. Laris juga mengutamakan komunikasi pelanggan dengan mengupload berbagai promo atau event yang diselenggarakan melalui media sosial, Instagram, Facebook. Selain itu, untuk berhubungan dengan pengunjung atau pelanggan, Laris juga berkomunikasi melalui radio maupun koran untuk event-event menarik, seperti event nasional yang menggandeng wartawan dari Jawa Pos dan Solo Pos. Akan tetapi, dalam sistem Laris
itu tidak memiliki tim public relation atau humas karena laris hanya mengutamakan segmen low sehingga struktur instrumennya itu masih dirangkap. Analisis perilaku konsumen laris Kartasura. Perilaku konsumen di tol serba laris sebagian besar semuanya berbelanja di laris Kartasura karena barang yang dijual di tol serba laris itu lengkap, kualitas keamanan baik, produk yang dijual berkualitas dan terjamin, keadaan toko yang bersih, dan suasana yang nyaman. Penentuan barang yang sudah tertata rapi sehingga mempermudah dalam mencari barang yang diinginkan, sehingga memberikan kenyamanan bagi konsumen yang berbelanja di laris. Harga yang ditawarkan juga lebih murah dibandingkan dengan bisnis serupa seperti Mitra dan Luas. Lokasinya dekat serta banyaknya promo dan diskon juga menjadi faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen laris Kartasura. Testimoni konsumen laris Kartasura. Berdasarkan wawancara dengan pelanggan di laris Kartasura, bersama dengan Salsa dan Hilmalia menyatakan bahwa alasan mereka berbelanja di laris karena harganya yang lebih murah, produknya sangat lengkap, jadi cocok untuk belanja bulanan anak kos. Banyak promo dan diskon hampir setiap hari dengan barang yang berbeda-beda. Salsa menyatakan bahwa untuk belanja Wardah itu mencapai pembelian 150.000 mendapatkan door prize produk Wardah. Lokasinya dekat dan strategis karena dekat pasar, jadi bisa langsung mampir sehabis dari pasar. Serta penempatan produk yang sudah tertata rapi, jadi mudah untuk mencari produk yang ingin dibeli. Testimoni pelanggan melalui Google Map, ID, and Homemade juga menyatakan kenyamanan terkait pelayanan yang ramah dan barang yang lengkap. Namun, untuk kasir bagian fashion hanya ada satu sehingga lama mengantri di sana. Meskipun beberapa testimoni menyatakan pelayanan karyawan ramah seperti ID and Homemade, namun masih ada beberapa testimoni pelanggan yang menyatakan akan kurangnya keramahan pada karyawan laris. Beberapa pelanggan itu juga mengeluhkan antrian yang panjang saat membayar di kasir. Analisis pengelolaan bisnis retail. Nah, dalam pengelolaannya, Laris itu menjalin kerjasama dengan para supplier barang supermarket dan fashion. Laris mengelompokkan barang dagangannya menjadi dua kelompok, yaitu kategori barang supermarket serta kategori barang fashion. Laris juga menentukan harga barang yang termurah sesuai slogan dari Laris, yaitu terkenal lengkap dan murah. Laris memasukkan brand-brand ternama untuk koleksinya seperti brand fashion Emba Cardinal Rolon, brand kecantikan Wardah Emina Sari Ayu, dan juga serta berbagai brand perlengkapan rumah tangga seperti Unilever, Wings, dan lain-lain. Laris meminta karyawannya untuk memberikan pelayanan yang ramah dan mengedepankan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, santun. Laris mengutamakan tata letak yang rapi sesuai kategori barang, bersih, dan nyaman bagi pengunjung atau pelanggan. Laris juga menyediakan sarana penunjang seperti tempat penitipan barang, tempat parkir, food court, wahana permainan anak, dan juga toilet. Kesimpulan, Laris Kartasura merupakan salah satu swalayan yang berlokasi sangat strategis, yaitu terletak di Jalan Solo Semarang dan berada di pusat kota. Tepatnya berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 14 Dusun 1, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah. Dari semua jenis aspek, baik itu kelengkapan produk, pemasaran, SDM, lokasi, tata letak ruang, dan manajemen relasional, sudah cukup baik. Terutama harga yang murah, kelengkapan barang, promo-promo, dan diskon yang ditawarkan berhasil menarik perhatian pelanggan, terbukti dari testimoni yang ada. Dari pihak manajemen SDM itu telah mengupayakan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Akan tetapi, masih kurang maksimal dalam implementasiannya berdasarkan testimoni pelanggan. Tata letak ruang juga sudah bagus, namun memiliki kekurangan pada bagian jarak antara rak barang dengan kasir, sehingga adanya antrian panjang hingga ke rak barang yang menyulitkan pelanggan lain dalam memilih barang di rak tersebut. Juga terdapat kekurangan pada kasir fashion di lantai 2. Saran, perlu adanya perbaikan dari segi pelayanan lebih baik supaya lebih ramah dan menerapkan 5S. Kebersihan harus selalu dijaga, serta penambahan jarak antara rak barang dengan bagian kasir, penambahan jumlah kasir pada bagian fashion lantai 2.
Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.